Pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan mengajukan gugatan terhadap penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. KSPI menuntut agar UMP DKI Jakarta tahun 2026 setara dengan KHL sebesar 5,89 juta rupiah per bulan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan mengajukan gugatan terhadap penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Presiden KSPI Said Iqbal menilai besaran UMP 2026 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebesar 5,72 juta rupiah belum mencerminkan kebutuhan hidup layak atau KHL pekerja di ibu kota. KSPI menuntut agar UMP DKI Jakarta tahun 2026 setara dengan KHL sebesar 5,89 juta rupiah per bulan. Oleh karena itu, KSPI meminta agar besaran UMP DKI Jakarta 2026 direvisi. Penetapan upah minimum Jakarta lebih rendah 5,73 juta rupiah, lebih rendah dari survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan oleh BPS, bukan dilakukan oleh Dewan Pengupahan loh. Pemerintah sendiri yang ngumumin. Kebutuhan hidup layak atau KHL orang Jakarta yang bekerja di Jakarta adalah 5,89 juta rupiah. Selain UMP, KSPI juga mendesak agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum sektoral provinsi. Menurut Said Iqbal, UMSP seharusnya ditetapkan sebesar 2% hingga 5% di atas KHL dan dihitung berdasarkan karakteristik masing-masing sektor industri, bukan berdasarkan besaran upah lama. Menanggapi adanya protes dari kalangan buruh terkait besaran upah minimum provinsi yang telah ditetapkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan formulasi penetapan UMP tahun 2026 telah mempertimbangkan indikator ekonomi seperti inflasi hingga pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Erlangga menegaskan perhitungan besaran UMP tahun 2026 telah berdasarkan indeks alfa 0,5 hingga 0,9. Hal ini bertujuan agar para pekerja dapat memperoleh upah sesuai kebutuhan dan kenaikan harga sesuai kebutuhan sehari-hari. UMP itu kan adalah upah minimum yang besarannya sudah diputuskan, ada formulasinya, yaitu inflasi plus indeks dikali pertumbuhan ekonomi di provinsi atau kabupaten masing-masing. Nah, tentu ini menjadi patokan agar para pekerja itu mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan daripada harga-harga di masyarakat. Oleh karena itu, karena ini merupakan standar minimal, nah tentu kami berharap bahwa usaha akan mendorong salary ataupun pengupahan berbasis produktivitas sehingga nanti itu seiring dengan produktivitas dari perusahaan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2026 naik dari 5,3 juta menjadi 5,7 juta rupiah per bulan. Penetapan kenaikan upah ini dilakukan setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.115.
Presiden Prabowo Subianto meminta percepat perkampungan haji di Mekah, Arab Saudi. Kepada CEO Danantara Rosan Roslani, Presiden berharap perkampungan haji bisa menyediakan tempat dan juga fasilitas penginapan yang nyaman dekat dengan Masjidil Haram, agar seluruh jemaah haji Indonesia bisa menjalankan ibadah haji dan umroh dengan baik. Presiden Prabowo Subianto bertemu khusus dengan CEO Danantara Rosan Roslani. Pertemuan khusus ini fokus membahas percepatan pembangunan perkampungan haji dan umroh Indonesia di kawasan Mekah, Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta perkembangan pembangunan kampung haji di kota Mekah, terutama terkait dengan titik lokasi bandara, luas kawasan, serta tahapan pelaksanaan pembangunan. Upaya mewujudkan perkampungan haji ini merupakan visi Presiden Prabowo dalam memberikan pelayanan ibadah haji dan umroh terbaik bagi masyarakat Indonesia, di mana seluruh jemaah haji Indonesia harus memperoleh tempat dan fasilitas penginapan yang nyaman dengan lokasi yang dekat dengan Masjidil Haram. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perkampungan haji di Mekah ini didukung penuh oleh hubungan bilateral diplomasi pemerintah Saudi setelah putra mahkota Muhammad bin Salman berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo. Presiden berharap perkampungan haji Indonesia bisa melayani para jemaah ibadah haji di tahun depan. Hampir setahun program MBG diwarnai sejumlah tantangan. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia masuk orang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo File, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara